Ex-Menko Polhukam menyebut Presiden RI Prabowo Subianto sama saja mendukung kolusi apabila kasus korupsi bisa diselesaikan secara damai. Pernyataan itu disampaikan Mahfud MD usai mengkritisi pernyataan Prabowo Subianto yang mengaku akan memaafkan koruptor asalkan mengembalikan kerugian negara. Pendapat Prabowo Subianto itu disanggah oleh Mahfud MD pada Kamis 26 Desember seperti dimuat tribunnews.com. Mahfud MD tak sepakat dengan rencana pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang akan mengenakan denda damai kepada para koruptor. Mahfud mengaku heran mengapa pemerintahan saat ini mempunyai rencana untuk berdamai dengan koruptor. Ia menilai Menteri Prabowo yang membidangi sektor hukum kerap mencari dalil atau pasal pembenar mengenai apa yang disampaikan Presiden. Mahfud mencontohkan terkait kebijakan pemulangan narapidana kasus narkoba ke negara asalnya yang belakangan dilakukan pemerintah. Kemudian baru-baru ini terkait pengampunan terhadap koruptor asalkan mengembalikan kerugian negara. Kata Mahfud MD, hal itu bertentangan dengan undang-undang lantaran denda damai hanya berlaku untuk pidana ekonomi. Lebih lanjut, Mahfud MD menilai pemahaman Menteri Hukum Supratman Andi Aktas kurang tepat. Menurutnya kasus korupsi tak pernah diselesaikan secara damai. Mahfud menyebut jika kasus korupsi diselesaikan secara damai itu sama saja dengan kolusi. Mahfud menjelaskan denda damai hanya bisa dilakukan dalam kasus terkait perpajakan atau kepabeanan. Mekanisme mengenai denda damai itu juga sudah jelas dibuat oleh instansi terkait. Ini lagi gagasan Pak Prabowo untuk kemungkinan memberi maaf kepada koruptor asal mengaku secara diam-diam dan mengembalikan kepada negara secara diam-diam. Itu kan salah. Undang-undang korupsi tidak membenarkan itu, hukum pidana tidak membenarkan itu. Lalu menterinya mencari dalil pembenar, itu kan ada di undang-undang kejaksaan, denda damai. Denda damai itu hanya untuk tindak pidana ekonomi sesuai dengan undang-undang tentang jadi undang-undang perpajakan dan undang-undang kepabeanan. Nah di situ kalau ada orang melanggar pajak atau biaya cukai, itu tawar-menawar dulu. Oh kamu seharusnya bayar 100 miliar, kok hanya membayar 95. Nah sekarang 5-nya dikalikan berapa? Itu namanya denda damai. Dan itu jelas. Ada mekanismenya yaitu dibuat oleh instansi terkait dalam hal ini Kementerian Keuangan, lalu minta izin Kejaksaan Agung. Jangan lupa subscribe ya.